Halo, selamat malam, Dokter Tony. Selamat malam, Dokter Sasa. Ya, kali ini saya kedatangan tamu, bintang tamu yang sangat spesial, Dokter Tony Setiabudi. Dokter Tony, kita mau kenalan nih, Dok, dengan Dokter Iya, Tony. boleh. Dokter Tony kan asli Indonesia ya, Dok ya. Iya, Saya lahirnya di Indonesia, tapi kemudian berpraktek di Singapura di Mount Elizabeth ya, Dok ya. Dan Mount sebagai Elizabeth. dan sebagai dokter spesialis tulang belakang ya, Dok ya. Nah, Bedah boleh tulang, diceritain bedah tulang. spesialis tulang, udah tulang. Bisa diceritain, Dok, gimana pengalamannya, kenapa bisa sekolah di luar negeri, terus juga kok ngambilnya spesialis tulang, bedah tulang belakang ini. Kenapa ya, Dok Oke, ya? oke. Gini, oke, terima kasih Dokter Sasa atas waktunya pada sore hari ini. Jadi, pertanyaannya, kok bisa sekolah di luar negeri dan kenapa pilih spesialis tulang? Spesialis saya, spesialis bedah tulang, subspesialis bedah tulang belakang. Iya, betul, Oke, Dok. Iya. em, saya asli Indonesia. Terus SMA sampai kelas 2 saya SMA di Malang, di Waing Malang, Kolese Santo Yusuf Malang. Terus kelas SMA kelas 3 baru saya pindah ke Australia, ke Melbourne. Ya waktu itu sebenarnya nggak ingin, rencananya bukan untuk jadi dokter ya. Saya pengennya jadi insinyur, ngambil insinyur. Hmm. Terus, but to cut the story short, akhirnya saya pengen jadi dokter. Waktu itu lulus SMA kelas 3 di Australia, tapi nilai saya nggak begitu bagus untuk masuk ke dokteran. Jadi saya nggak bisa langsung masuk ke dokteran. Instead, saya ngambil Bachelor of Medical Science. Itu nggak ada hubungannya dengan kedokteran, cuman science saja di University of Sydney selama 3 tahun. Saya masih pengen jadi dokter, tapi ya memang untuk ngambil kedokteran itu memang nggak mudah di mana saja. Di Indonesia nggak mudah, di Australia juga nggak mudah. Jadi nilai saya waktu di ngambil Medical Science, Bachelor of Medical Science itu lumayan bagus. Tapi untuk masuk ke kedokteran ada beberapa syarat. Nilai bagus itu harus, terus ada ujian spesial, ujian khusus untuk masuk ke kedokteran. Dan ujian khusus itu bagi saya susah banget, Dok. Karena bahasa Inggrisnya adalah bahasa Inggris kelas dewa. Waktu itu bahasa Inggris saya nggak Hmm. seberapa bagus. Hmm. Jadi saya coba ngambil tes itu, nilai saya nggak bagus. Ngambil tes itu borderline gitu. Jadi dengan nilai yang borderline itu sebenarnya saya nggak bisa masuk ke kedokteran. Saya udah apply beberapa, di reject. Terus saya sudah apply juga ke beberapa medical school. Kalau saya nggak salah hampir 30 medical school, bukan hanya di Australia sampai ke UK segala macam. Dan semua reject. Jadi saya nggak dapat tempat di medical school sama sekali. Akhirnya waktu itu mungkin mungkin bukan jalannya lah untuk ngambil kedokteran. Jadi saya rubah arah, mau ngambil research, mau ngambil PhD. Waktu itu selesai medical science, saya mau ngambil honors degree, terus dengan tujuan mau ngambil PhD di medical science. Jadi pathnya berbeda, nggak jadi dokter. Saya sudah diterima di research, salah satu research institute di Melbourne, lumayan prestigious. Tapi waktu itu saya ingat, waktu hari Natal, sebelum hari Natal, waktu saya di Indonesia, saya ditelepon sama uh, education agent saya di Indonesia. Ini ada tempat di Flinders University. Kamu coba nggak kedokteran? Oke lah, saya pikir saya udah apply 30, nggak dapat semua. Mungkin satu kali lagi, kalau nggak dapat pun nggak apa-apa gitu. Saya coba apply, terus saya langsung dikasih interview dan langsung dapat tempat. Langsung dapat tempat. Saya nggak tahu ceritanya gimana kok saya last minute ada tempat. Mungkin ada orang yang uh, pull out, cancel, terus dikasihkan ke saya. Oke, Hmm. tapi puji Tuhan saya dapat tempat di medical school. Hmm. Artinya 4 tahun selesai,
selesai kedokteran. Waktu di kuliah di FK kedokteran di Flinders University, saya sebenarnya tidak pengen jadi orthopedic surgeon. Nggak tertarik sama sekali dengan orthopedic dan sama obstetric gynecology. Dua ini saya anti. Saya nggak suka banget karena orang-orangnya di situ nggak friendly, Dok. Agak menakutkan, jadi saya nggak suka pelajaran ini dan tingkatnya saya ke Singapura ini tujuannya saya pengen ngambil neurosurgery. Tapi waktu di Singapura, waktu saya di bagian orthopedic surgery, ternyata bos-bos di Singapura ini beda gitu. Orthopedic surgery orangnya baik-baik dan encouraging. Kalau nggak ngerti diajari, terus friendly gitu kan. Saya di encourage untuk kenapa kamu nggak coba aja ortopedik. Oke, saya coba. Jadi singkat cerita saya nggak pernah coba neurosurgery, tapi saya selalu coba ortopedik dan akhirnya saya dapat training, tempat training di orthopedic surgery, akhirnya jadi orthopedic surgeon. Dan dari semua ortopedik kan bagiannya banyak. Saya itu tertarik dengan bedah tulang belakang, spine surgery. Dan waktu itu ada kesempatan saya dikasih beasiswa oleh pemerintah Singapura untuk memperdalam bedah tulang belakang spine surgery di Australia lagi, di Brisbane selama setahun. Itu beasiswa, dibayar semua. Ya, terus setelah itu ya saya jadi orthopedic surgeon dan konsultan spine surgeon. Nah, itu ceritanya. Iya, iya. Jadi panjang ya, Dok ya. Benar-benar perjalanan ya, puji Tuhan sampai akhirnya bisa terima di kedokteran ya, Dok ya. Lalu itu para konsultan yang di rumah sakit itu sebenarnya berarti memang sepertinya sudah mengarahkan dokter untuk ya udah kamu ambil aja gitu ya untuk bedah ortopedik saja gitu ya, Dok ya. Iya. Mungkin mereka suka dengan cara kerja saya atau bagaimana saya nggak tahu. Jadi bos-bos ini bilang kamu coba aja ortopedik. Dan saya waktu itu juga lumayan suka. Walaupun pertamanya saya nggak suka, terus jadi suka. Dan saya coba kerja di ortopedik. Pertama waktu itu seperti koas, terus coba jadi medical officer di ortopedik dan enak gitu, Dok. Jadi saya tertarik, tambah minat, terus coba untuk apply for specialist training kayak PPDS gitu, dan saya diterima. Puji Tuhan diterima, nggak gampang, saya diterima. Dan ya begitulah saya diterima, terus saya ambil. Oke. Kalau di sana berapa tahun, Dok, spesialisnya ortopedik itu? Oke, waktu saya dulu sistemnya agak beda dengan sekarang. Sekarang residensi itu sekitar 6 tahun. Kalau waktu saya dulu itu ada dibagi menjadi 2. Basic specialist training 3 tahun, terus advanced specialist training di orthopedic surgery selama 3 tahun. Jadi totalnya selama masih 6 tahun. Tapi dari basic ke advance itu nggak ada garansi. Bisa aja basic selesai, tapi nggak dapat advance. Ada ujian dulu gitu ya, Dok ya, Mas? Iya, jadi harus daftar lagi ke advanced specialist training. Kalau sekarang kan residency training, mulai dari 0 sampai selesai 6 tahun. Jadi itu nggak usah apply lagi di tengah-tengah, langsung. Dokter kenapa tertarik tulang belakang ya, Dok ya? Apa ada kasus tertentu yang membuat dokter sampai tertarik tulang belakang? Saya nggak tahu pasti kenapa saya tertarik ke tulang belakang, tapi tulang belakang itu kalau di orthopedic surgery itu yang paling susah. Paling susah, paling banyak yang nggak minat, karena beda banget dengan yang lain. Kaki, foot and ankle, hip and knee, shoulder, hand surgery itu mirip-mirip. Tapi kalau tulang belakang itu udah beda, mendekati neurosurgeon, mungkin neurosurgery, mendekati neurosurgery. Mungkin kenapa saya pilih itu karena pertama saya minat ambil neurosurgery. Ya, mungkin karena challenge-nya, Dok.
karena Iya, iya. challenge. Betul sih dok, karena banyak saraf yang melewati tulang belakang ya dok ya. Jadi Iya, iya, maksudnya tantangannya lebih sulit gitu ya dok. iya, Memang, iya, memang. betul. Oke, oke. Nah dok, kasus apa dok yang menurut dokter sama dokter tugas, entah dari residensi atau sekarang sudah praktek lulus, yang paling menarik gitu loh dok, yang paling atau yang paling menjadi challenging buat dokter. Oke, oke. Yang paling challenging ya, bukan Iya. menarik, tapi paling challenging. Waktu waktu saya training di National University Hospital di Singapura. Em, itu adalah major trauma center, dekat highway. Kalau ada kecelakaan, Hmm. itu dikirimnya ke NUH, National University Hospital. Waktu saya training, itu ada beberapa kasus fall from height, jatuh dari ketinggian. Karena Singapura kan banyak high rise building kan, banyak eh, perumahan yang tinggi-tinggi, apartemen gitu ya. Ternyata banyak ada beberapa kasus itu eh, orang lompat, Oh, oke. oke. Dan yang lompat ini adalah pembantu Indonesia, Hmm. pembantu-pembantu dari Indonesia. Ada beberapa dok, bukan Iya. satu. Karena ada beberapa itu, sampai saya melakukan riset tentang hal ini. Oke, ada beberapa jatuh dari ketinggian. Mereka itu jatuh dari ketinggian bukan karena mau bunuh diri ya. Tapi Hmm. karena stres, mereka nggak tahan stres, mau escape, nggak tahu bagaimana caranya escape. Jadi mereka eh, mau 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 melarikan diri gitu loh. Hmm. Mau Terus lompat gitu ya dok ya maksudnya? untuk melarikan diri, bukan untuk bunuh diri ya. Iya, iya. Untuk Oh. melarikan diri, ya. Hmm. Jadi mereka lompat. Ada Hmm. yang lompat dari lantai 10, ada yang lompat dari lantai 8, gitu ya. Hmm. Dan tentunya kalau lompat begitu kan, pasti kalau nggak mati ya Iya, banyak cedera. iya bener. Ngeri Jadi banget. waktu saya training on call malam-malam telepon ke emergency, wah ada kasus jatuh dari ketinggian. Wah, itu adalah kasus yang sangat challenging. Kadang-kadang pasiennya ada multi trauma, ada patah tulang di mana-mana, terus ada spinal cord injury, terus shock pendarahan, ada abdominal injury segala macam. Ya, itu itu sangat-sangat sangat challenging, Hmm. sangat ya dari segi mental. Lihat orang segitu, saya orang Indonesia, lihat pembantu Indonesia dan kasusnya kompleks, multi trauma, dan waktu itu kan saya masih junior ya. Kalau Hmm. sekarang saya tidak nangani masalah-masalah seperti ini. Waktu itu masih junior, jadi kalau ada kasus seperti itu ya semalam nggak tidur lah, udah nangani kasus ini ya. Hmm. Dan eh, jadi kadang-kadang harus operasi secepatnya untuk menyetabilkan, misalnya ada pelvic fracture, terus bleeding, itu harus distabilkan, spinal cord injury. Kadang-kadang pasiennya itu selamat, maksudnya masih hidup, tapi lumpuh Hmm. karena ada spinal cord injury. Spine-nya harus distabilize, pelvic-nya harus distabilize. Dan setelah itu masih ada follow up, banyak-banyak operasi sampai berpuluh-puluh kali. Enggak berpuluh kali, sampai kadang-kadang 10 kali. Terus ada luka yang terbuka, misalnya open fracture, dan Hmm. itu loss of tissue, harus pakai plastic surgery untuk flap segala macam. Penanganannya panjang sekali, Hmm. sampai kadang-kadang berbulan-bulan. Dan setelah mereka fit, mereka nggak bisa bekerja lagi, dia harus balik ke Indonesia. Jadi nasibnya Hmm. mereka itu kadang-kadang seperti itu. Um, ini challenging dari segi technical, challenging, emosional juga challenging. Nah, terus pengalaman apa lagi nih, Dok, yang menurut dokter cukup mungkin ya selain yang ini yang menarik juga untuk diceritakan, Dok. Oke, saya ada satu pasien juga. Ini bukan technically challenging ya, secara teknik nggak challenging,
Tapi begini ceritanya, pasien ini ada cervical myelopathy, ada jepitan di leher, di spinal cord. Spinal cord-nya terjepit di leher. Pasiennya nggak lumpuh. Myelopathy artinya ada masalah di spinal cord, tapi karena ini terjadi secara perlahan-lahan, pasiennya nggak lumpuh, tapi jalannya nggak seimbang, wobbly, dan ini harus dioperasi. Oke, jadi ada satu pasien yang mengalami cervical spondylotic myelopathy, saraf besar spinal cord-nya terjepit di leher. Pasien ini udah mau surgery, udah plan, udah elective surgery ya, udah booking tanggalnya segala macam, udah siap, dia siap. Terus suatu malam saya ditelepon, emergency. Ada pasien ini namanya gini, namanya saya ingat. Ini apa enggak yang saya list for surgery? Kenapa? Pasiennya jatuh lumpuh. Ini bukan jatuh dari ketinggian ya, jatuh biasa. Orang tua jatuh biasa, terus lumpuh. Jatuh kena leher, cedera di leher karena udah sempit, jadi pasiennya lumpuh. Nah, itu challenging bukan secara teknik tapi secara emotion. Karena pasien ini udah mau operasi, terus nggak tahu gimana kepleset atau gimana dia cedera di leher. Ini bukan jatuh dari ketinggian, dia jalan kepleset, cedera leher, dan cedera spinal cord, lumpuh. Saya operasi secepatnya ya, tapi juga tidak tertolong lah. Pasiennya hidup, tapi lumpuhnya tidak tertolong, tetap lumpuh. Operasinya nggak susah, operasinya lumayan gampang, cuman karena sudah ada spinal cord injury yang menyebabkan kelumpuhan sebelum operasi, jadi memang harus dioperasi secepatnya, tapi ini nggak bisa diprediksi. Apakah bisa baik atau tidak bisa baik, ini nggak bisa diprediksi. Dan pasien ini tidak baik, tidak membaik. Walaupun di scan sarafnya udah bebas, tapi yang injury itu ternyata permanen, tidak membaik. Oh, berarti meskipun sudah secepatnya, tapi mungkin karena sudah kronis gitu ya dok ya? Karena sudah pernah ada masalah sebelumnya gitu ya? Enggak, bukan begitu dok. Karena cedera yang akut ini, acute injury, sebelumnya ada kronis kan, cervical spondylotic myelopathy. Yang akut yang secara tiba-tiba ini bisa menyebabkan kerusakan permanen. Yang secara tiba-tiba ini. Kalau yang secara perlahan-lahan itu biasanya nggak menyebabkan kelumpuhan. Tapi yang secara tiba-tiba jatuh, kena leher, terus cedera, itu ya kalau kerusakannya permanen, walaupun dia apa-apain, kadang-kadang nggak bisa baik. Tapi kadang-kadang bisa baik. Mungkin kalau boleh ada satu lagi dok, atau kalau cerita lain lagi yang berkesan gitu untuk dokter, yang Pak Dokter ingat, yang mungkin low back pain gitu ya dok ya. Biasanya kan kalau orang tua yang ada kasus-kasus itu, menarik gak itu dok? Soalnya kan saya punya orang tua, om saya itu dia ya mengeluh nyeri di daerah tulang belakang sampai di MRI, lalu dokter sarafnya sih ya anjurkan ini harus operasi. Kalau nggak operasi ya resiko gitu kan. Maksudnya resiko bisa lumpuh katanya gitu dok. Nah itu gimana dok? Sebenarnya gimana sih itu? Saya kasih satu yang terkesan ya. Ini nggak non-challenging at all. Nggak challenging at all. Tapi pasien ini terkesan sampai sekarang. Oke. Ada pasien yang umurnya sekitar 60-an. 60-an, cewek, ibu-ibu 60-an. Ibu ini secara mental nggak normal, mentally challenged, dia sub, ya. Terus matanya rabun, nggak bisa lihat. Ini kayaknya kelainan sindrom lah. Saya nggak ingat sindromnya apa.
orangnya subnormal, mentally, matanya rabun, jatuh, patah tulang di pinggul. Patah tulang di pinggul, patah hip fracture in elderly karena osteoporosis. Operasi, selesai operasi, operasi biasa lah. Ini operasinya not challenging. Selesai operasi, terus setiap pagi ibu ini duduk di kursi. Waktu saya visit, nggak bisa lihat saya. Ibu ini nggak bisa lihat saya. Tapi bisa lihat bayangannya orang. Waktu jalan, itu bisa lihat bayangan. Dan waktu saya visit, dia itu bisa panggil-panggil begini. Saya dipanggil begini. Terus saya deket. Dia nggak bisa lihat dari jauh. Kalau deket, dia bisa lihat. Dia deket, saya setelah deket, tangan saya dipegang begini, terus disuruh ngelus-ngelus kepalanya. Tiap pagi ini begini, disuruh ngelus-ngelus kepalanya. Terus setelah itu gantian, saya dielus-elus. Nah, jadi pasien ini beberapa hari tinggal di rumah sakit. Setelah post-op, setelah operasi. Dan setiap pagi begitu. Setiap pagi saya lihat, saya nggak tahu ini dilakukan ke semua orang atau ke saya aja. Saya nggak tahu. Jadi setiap pagi saya datang, dia lihat bayangan saya, dia langsung panggil-panggil gini, terus saya disuruh deket, terus tangan saya dipegang, suruh ngelus-ngelus kepalanya. Terus dari situ saya berpikir, ini subnormal lah, orang nggak normal. Tapi mungkin gini, ada satu kebutuhan yang esensial, adalah kebutuhan untuk dikasih, untuk mengasihi dan dikasih. Itu kalau yang kita tahu kebutuhan sandang pangan papan, tapi kebutuhan mengasihi dan dikasih itu kebutuhan esensial bagi orang ini kan, bagi orang ini. Dia nggak pernah saya lihat minta makan, minta minum, tapi kalau waktu saya datang, yang dilakukan adalah dia ingin menunjukkan kasih sayang dan dia ingin disayang. Ini orang yang subnormal. Jadi kisah ini sangat terkesan sampai sekarang. Saya menyimpulkan ya begitu. Memberi kasih sayang dan menerima kasih sayang adalah hal yang esensial bagi hidup kita. Ya, setuju dok. Ya. Benar-benar. Iya. Jadi meskipun pasien itu abnormal, maksudnya subnormal ya dok ya, subnormal secara mental. Secara mental subnormal, tapi itu jadi kayak membawa kesan yang khusus karena ya sebenarnya itu juga yang diperlukan oleh mungkin hampir semua orang kan ya dok ya. Cuma mungkin kalau orang normal tidak secara langsung menunjukkan gitu kan ya dok ya, maksudnya nggak seperti ibu tadi mungkin kan. Jadi saya lihat ini lucu tapi juga berarti meaningful. Ini adalah sesuatu yang lucu tapi meaningful gitu. Iya. Ya benar sih dok. Ya pastilah itu akan keinget terus karena ibu itu beda dari yang lain kan. Apalagi dok, kira-kira dok kalau yang kasus yang dokter yang tadi yang saya bilang yang kayak om saya itu dok, itu sebenarnya gimana sih dok? Kan gimana? Yang seperti om saya dok, yang om saya itu kan dia ada nyeri di daerah tulang belakang, jadi low back pain itu loh dok. Nah terus sudah di MRI dari dokternya itu bilang ini ada pergeseran, jadi kurang stabil dan harusnya sih katanya operasi karena kan menekan diskus saraf itu loh. Saraf dok menekan. Dan dia kadang geringgingan, jadi ada kayak kesemutan. Nah, itu sebenarnya memang harus operasi atau masih bisa sih dok? Jadi sih ya dia sih mengeluh kesakitan terus, tapi dia takut gitu dok untuk operasi. Iya dok. Kalau saya ya, kalau keluhannya back pain aja, biasanya saya nggak langsung operasi. Dan biasanya sebagian besar tidak perlu operasi, kecuali kalau back pain-nya karena tumor, karena infeksi, atau karena saraf terjepit atau tulang belakangnya tidak stabil.
kadang-kadang tulang belakang kita itu kan gerakannya seperti ini kan. Kalau kita bungkuk, tegak, gerakannya seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau tidak stabil ini bisa geser maju mundur ini. Dan Hmm. di belakang ini ada saraf. Kalau maju mundur, ini sarafnya terjepit. Itu pertama nggak perlu langsung operasi, tapi ditangani dengan core strengthening exercise, menguatkan core muscle. Hmm. Kalau ada saraf terjepit, ya diobati dengan obat untuk menguatkan saraf dan core muscle strengthening. Kalau bisa baik, kalau udah baik, saya nggak operasi. Tapi Hmm. kalau sudah seperti itu, sudah dilakukan maksimum dengan non operatif, tetap sakit dan memang ada yang geser ya nggak stabil, saraf terjepit, itu saya akan operasi. Ya, ya. Lalu orang berarti dok, kalau core muscle strengthening-nya itu untuk orang tua, olahraga apa dok yang baik untuk orang tua seperti misalnya dia udah usia 70-an? Ya, ya. Core muscle strengthening itu bisa dilakukan oleh orang tua karena gampang Hmm. dan dilakukannya di waktu berbaring. Jadi waktu posisi tubuh horizontal itu dilakukan kayak crunches, bridge, terus ada beberapa macam senam yang bisa dilakukan untuk menguatkan core muscle. Tujuannya kalau core muscle ini kuat, tulang belakang itu akan menjadi stabil Oke. dan yang geser-geser paling tidak nggak tambah parah atau kadang-kadang tambah bisa baik. Ya, ya. Ya, yang dicoba akan saya sampaikan ke om saya itu berarti harus core Ya, muscle strengthening core ya dok muscle ya. strengthening. Ya, ya. Ini pasien harus lakukan sendiri di rumah. Hmm. Kadang-kadang pasiennya kalau males ya nggak bisa baik. Karena Hmm. nggak bisa rely on other people, orang lain, fisioterapi yang lain, atau dokter untuk melakukannya. Ini harus melakukan sendiri karena saya nggak bisa melakukan untuk pasien, fisioterapi juga nggak bisa melakukan untuk pasien. Pasiennya harus melakukan sendiri, mentraining core muscle-nya sendiri. Ya, Gitu, ya. dok. Oke dok, iya. Ini ilmu yang bermanfaat ini berarti dok. Harus memang Ya, untuk semua orang tua. Karena banyak dok sepertinya yang orang-orang tua itu yang mengalami nyeri di daerah tulang belakang dok. Dan sekarang ya. kayaknya nggak cuma orang tua. Teman saya ada juga dok. Masih muda. Oh, Low back pain juga. Nanti saya ceritain ke dia deh. kalau low Supaya back pain korek. memang sering, Mas. Low back pain sering sekali. One of the Iya, commonest symptoms kenapa orang periksa ke dokter low back pain. iya. Jadi ya memang itu juga posisi yang teman saya itu mungkin juga ada ini ya apa agak perutnya agak besar juga sih dok. Itu mungkin yang Oh, membuat juga mungkin posisi tulang belakang jadi kurang stabil gitu ya dok ya karena kan ya nggak kuat juga tekanannya. ya tekanannya. Ya, ya. Ya, makasih banyak Dokter Tony Ya, untuk sama-sama, Dokter waktu Sasa. ya untuk waktunya, untuk sharingnya, juga ilmunya sangat bermanfaat banget untuk teman-teman yang di sini. Ya, makasih banyak ya Dokter Ya, Tony. ya, sama-sama, Dokter Sasa udah Ya, mengundang saya. teman-teman, nanti kalau mau tanya apapun juga bisa tulis di kolom komentar ya. Mungkin nanti kalau Dokter Tony sempat bisa juga untuk bantu komen-komen jawab di Ya, ini. oke, Bu. Ya, di Ya, kolom oke, komentar. thank you. Ya, oke. Terima kasih sudah melihat video ini. Ya, subscribe dan juga share video ini ya. Oke, Dadah. oke, bye-bye.